Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Sungguh kita semua patut mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menikmati berkat kemurahan-Nya terjadi dalam hidup ini. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Menjadi Alat di Tangan Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas anugerah-Mu yang tidak terhingga. Kami datang menghadap-Mu hari ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Tuhan, kami mengakui bahwa Engkaulah sumber dari segala kekuatan dan hikmat. Pada saat ini kami ingin memusatkan pikiran dan hati kami pada tema renungan kami hari ini tentang peran kami sebagai alat di dalam tangan-Mu. Bantulah kami untuk membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami lebih dalam bagaimana Engkau memanggil kami untuk menjadi terang di dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, kita sebagai anak-anak Allah dipanggil untuk menjadi alat di tangannya. Sebuah instrumen yang digunakan untuk membawa cahaya kasih-Nya kepada dunia yang gelap. Tema renungan kita pada hari ini menjadi alat di tangan Tuhan, mengajak kita untuk merenungkan kembali peran kita sebagai pengikut Kristus. Kita akan diajak untuk menggali lebih dalam tentang arti menjadi alat di tangan Tuhan. Bagaimana kita dapat menjalankan misi penjalaan manusia serta tantangan dan sukacita yang menyertainya. Melalui renungan ini, mari kita bersama-sama menemukan kembali semangat untuk berbagi kasih Kristus kepada sesama kita. Semoga kita semakin menyadari bahwa setiap tindakan dan perkataan kita memiliki dampak yang signifikan dalam hidup orang lain. Mari kita baca Matius pasal 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudaraku, ayat ini adalah sebuah undangan yang sangat pribadi, sangat personal dari Yesus Kristus kepada Simon Petrus dan Andreas, dan kepada kita di zaman sekarang ini. Namun undangan ini sangat universal, bukan hanya kepada kita saja, tetapi kepada semua orang yang mendengarnya, tentunya termasuk kita sekarang ini. Mari kita pahami bersama panggilan Yesus ini. Yang pertama, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku." Yesus tidak hanya memanggil mereka untuk sekedar bersamanya, tetapi untuk mengikuti Dia. Ini berarti menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, tunduk pada kehendak Tuhan, dan berjalan dalam jalan yang Dia tunjukkan kepada kita. Keputusan mengikuti Yesus ini bukan sekedar mengakui Yesus sebagai Tuhan, tetapi juga menyerahkan kendali atas hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Hal ini berarti membuka hati untuk menerima bimbingan dari Tuhan, mengizinkan Tuhan membentuk karakter kita dan mengarahkan langkah-langkah kita. Mengikuti Yesus berarti siap untuk melakukan kehendak Tuhan, bahkan ketika kita tidak sesuai dengan keinginan kita itu. Bahwa kehendak Tuhan kadang tidak sesuai, tetapi kita harus mau melakukan, bukan mengikuti kehendak kita sendiri, tetapi mengikuti kehendak Tuhan. Ini berarti memilih jalan salib, mengampuni, melayani,
dan mengasihi seperti Yesus yang telah lakukan kepada kita. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka mengikutinya berarti kita berjalan dalam kebenaran Tuhan, meninggalkan jalan-jalan lama kita yang penuh dosa dan memilih untuk hidup dalam kekudusan. Yang kedua, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dengan mengikuti Yesus, kita tidak hanya menjadi penerima berkat, tetapi juga pemberi berkat. Kita dipanggil untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk membawa orang lain datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita semua pernah merasakan berkat Tuhan dalam hidup kita. Namun Yesus ingin kita melangkah lebih jauh lagi. Yesus ingin kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dengan menjadi penjala manusia, kita tidak hanya menerima kasih Tuhan, tetapi juga membagikan kasih Tuhan itu kepada sesama kita. Sebagai penjala manusia, kita bekerja sama dengan Tuhan. Kita adalah alat yang Ia gunakan untuk mencapai tujuannya Tuhan, yaitu menyelamatkan jiwa. Menjadi alat di tangan Tuhan adalah sebuah kehormatan yang besar bagi kita. Kita diberi kepercayaan untuk membawa orang lain datang kepadanya. Saudaraku, panggilan untuk menjadi penjala manusia adalah sebuah panggilan yang mulia. Dengan mengikuti Yesus, kita tidak hanya mengalami perubahan dalam hidup kita sendiri, tetapi juga memiliki kesempatan untuk membawa perubahan dalam hidup orang lain. Mari kita respon panggilan ini dengan penuh semangat dan dengan kerendahan hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjelang tahun ajaran baru, banyak sekolah atau perguruan tinggi mengadakan seleksi penerimaan siswa atau mahasiswa baru. Mereka berlomba-lomba mencari bibit unggul yang akan dididik selama beberapa waktu. Dalam seleksi tersebut, beberapa orang sudah disingkirkan sedari awal karena mereka dianggap tidak memenuhi syarat dan diprediksi tidak akan berhasil. Ini sebuah penghakiman yang muncul dari sikap pesimis akan kemampuan calon peserta didik. Demikian juga ketika Tuhan Yesus akan memilih murid. Tentu Dia memiliki beberapa pertimbangan. Dia memiliki rencana besar atas dunia ini yang akan diteruskan oleh para muridnya. Namun anehnya, untuk tugas sepenting itu, Tuhan tidak melangkahkan kakinya ke tempat di mana biasanya para bibit unggul itu berkumpul. Tuhan tidak datang ke sekolah teologi setempat untuk mencari beberapa murid terbaik. Dia pergi ke tepi danau dan bertemu dengan beberapa nelayan. Dia menjumpai orang-orang yang sederhana, baik dalam hal pendidikan, dalam penampilan, maupun dalam sikap dan pekerjaannya. Dengan optimis, Tuhan memanggil mereka untuk dibentuk yang Tuhan mau. Tuhan mengenal potensi yang diberikan Allah di balik kesederhanaan mereka. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mungkin Anda pesimis karena merasa bukan bibit unggul. Tuhan dapat membentuk dan memakai Anda. Mungkin Anda merasa kurang semangat, bahkan putus asa apabila diminta menolong atau memimpin orang yang tampaknya kurang memiliki masa depan yang cerah. Orang-orang yang mungkin sangat sederhana dan rasanya akan lamban untuk diajak bergerak maju. Pandanglah potensi yang diletakkan Allah
di balik kesederhanaan itu. Lihatlah bagaimana Tuhan berkarya ketika kita dengan tekun dan bersungguh hati mengerjakan bagian kita untuk membimbing mereka. Firman Tuhan dalam renungan ini adalah sebuah panggilan yang menantang kita untuk keluar dari zona nyaman kita dan terlibat secara aktif dalam karya Tuhan. Dengan mengikuti Yesus dan menjadi penjala manusia, kita akan mengalami sukacita yang sejati dan membawa berkat bagi banyak orang. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas kasih-Mu yang tidak terhingga dan anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami menyadari betapa berharganya panggilan Engkau bagi kami semua. Engkau tidak hanya memanggil kami untuk menerima berkat-Mu yang melimpah, tetapi juga menjadikan saluran berkat bagi sesama kami. Kami ingin menjadi alat di tangan-Mu yang kudus untuk membawa terang Injil ke dalam kegelapan dunia. Namun, ya Tuhan, kami juga merasakan kelemahan dan keterbatasan kami. Kami takut akan penolakan, takut gagal, dan takut tidak layak untuk menerima tugas mulia ini. Tetapi kami percaya bahwa dengan kuasa Roh Kudus yang memenuhi kami dapat melakukan segala sesuatu. Tuhan, bantulah kami untuk lebih memahami makna menjadi penjala manusia. Bimbinglah kami untuk melihat setiap orang yang kami jumpai sebagai jiwa yang berharga di mata-Mu. Berikan kami hikmat untuk mengetahui bagaimana cara menjangkau mereka dengan kasih dan kebenaran-Mu. Kuatkan iman kami ya Tuhan, agar kami tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Berikan kami keberanian untuk bersaksi tentang Engkau dimanapun kami berada. Kami rindu untuk melihat buah dari pelayanan kami ya Tuhan. Namun lebih dari itu, kami rindu untuk melihat kemuliaan-Mu dinyatakan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, panggilan untuk menjadi penjala manusia bukanlah tugas yang ringan, namun juga bukan hal yang mustahil untuk dapat kita lakukan. Dengan pimpinan Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan agung ini. Ingatlah, kita tidak sendiri dalam perjalanan ini. Tuhan senantiasa menyertai kita, memberikan kekuatan dan hikmat yang kita butuhkan. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.